Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1199. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Beberapa penatua pun merubah ekspresinya. Apakah maksud Kincen adalah mereka juga mata-mata? Baiklah, kata penatua Yehe. Dia datang untuk menengahi. Apa yang dikatakan Kincen bukanlah tidak masuk akal. Sekarang penatua Gusu telah ditangkap. Klan Iblis belum menerima kabar apapun. Jika berita ini keluar di tengah-tengah, maka akan menimbulkan masalah. Jadi sebelum Master level tinggi tiba di sini, kita harus tetap di sini sekarang. Kata penatua Yehe. Dia berbicara. Dan karena penatua Yehe telah angkat bicara, oleh karena itu para penatua pun tidak ada yang berani berbicara lagi. Akan tetapi walaupun begitu, ekspresi mereka masih sedikit marah. Kincen, benar. Lebih baik kalian semua tinggal di sini. Pada saat yang sama, saya mengusulkan untuk menginterogasi penatua Gusu dan mendapatkan beberapa rahasia ras iblis darinya. Dan pada saat yang sama, saya juga akan menanyakan apakah ada kaki tangan di sini. Pada saat ini, seorang penatua berkata dengan suara yang dalam, dan itu adalah seorang penatua yang bernama Penatua Tianxing. Begitu ucapan ini keluar, banyak orang mengangguk. Ya, prioritas utama sekarang adalah menanyakan rahasia Penatua Gusu. Penatua Tianxing, Anda pernah melayani sebagai diakon Xingtang. Anda paling tahu metode penyiksaan ini, kata seorang penatua. Akan tetapi penatua Tianxing menolak untuk menginterogasi penatua Gusu. Meskipun saya yakin Anda semua tidak bersalah, namun tidak ada yang tahu apakah ada rekan penatua Gusu di antara kita. Jadi saya mengusulkan agar penatua Yehe dan Kincen yang menjadi interogasi utama, karena hanya penatua Yehe dan Kincen yang tidak mungkin menjadi pengkhianat. Mendengar itu semua orang pun mengangguk, dan memang Kincen adalah orang yang mengungkap identitas penatua Gusu. Dan penatua Yehe juga adalah pemimpin camp besar ini, dan keduanya tidak mungkin untuk berkhianat. Hahaha, kamu ingin menginterogasiku? Kalian konyol sekali. Kalian tidak akan bisa menginterogasi rahasia apapun dariku, kata penatua Gusu. Dia berkata sambil menyeringai. Dia berlumuran darah. Diam kamu, kata penatua Yehe. Dia berteriak dengan tajam kepada penatua Gusu. Selanjutnya mereka semua pun mulai menginterogasi penatua Gusu. Dan segala macam metode telah dimunculkan. Namun selama beberapa hari, pertahanan penatua Gusu tidak dapat ditembus. Dan bahkan penatua Yehe mencoba menggunakan metode seperti pencarian jiwa. Namun penguasa tingkat bumi dan penguasa langit yang kuat tidak dapat dengan mudah mencari jiwa. Apalagi dia merupakan puncak wilayah bumi. Terlebih lagi penatua Gusu telah berlindung kepada ras iblis. Dan tubuhnya mengandung kekuatan kegelapan. Saya khawatir bahkan yang mulia surgawi pun tidak akan dapat mencari jiwanya. Pada akhirnya semua orang pun tidak punya pilihan selain menunggu sampai petinggi dari Tianjuo datang dan membawanya ke markas besar Tianjuo untuk diinterogasi. Setelah kembali ke markas, para petinggi pasti punya cara untuk bisa menginterogasi sesuatu dari penatua Gusu. Namun dibutuhkan waktu tertentu bagi markas besar Tianjuo untuk mengirim orang kuat setelah menerima berita tersebut. Kincen, kamu telah memberikan kontribusi yang begitu besar bagi Tianjuo. Kamu mungkin bisa langsung menjadi seorang penatua, kata yang mulia mantra. Dia berkata seraya tersenyum. Penatua muda, Kincen menggelengkan kepalanya. Dia dapat melihat bahwa para penatua Tianjuo itu nampak sudah sangat tua. Bagi guru suci Yao Guang dan yang mulia mantra, menjadi penatua sudah merupakan suatu kehormatan besar bagi mereka. Tetapi bagi Kincen, status penatua itu bukanlah apa-apa. Terlebih lagi pada saat ini, Kincen tidak percaya bahwa hanya ada satu penatua Gusu yang berkolusi dengan ras iblis. Karena begitu hal semacam ini terlibat, pasti akan ditarik keluar. Faktanya Kincen tahu bahwa pendiri Tianjuo, Shen-Gong Tianjun, juga harus mengetahui urusan internal Tianjuo. Jika tidak, roh artefak menara suci kuno waktu itu tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada Kincen waktu itu. Oleh karena itu lebih baik Kincen melakukannya sendiri dan menyelesaikan beberapa masalah untuk Tianjuo.
Kincen berpikir di dalam hatinya dan Kincen pun melangkah ke istana Gunung Vulkan. Apa? Di ruang tertutup terlihat Penatua Yehe sedang menginterogasi Penatua Gusu dengan Penatua Tianxing. Serangkaian api yang mengerikan membakar tubuh Penatua Gusu, menyebabkan Penatua Gusu pun meraung kesakitan. "Gusu, berikan nama orang-orang yang ada di belakangmu," kata Penatua Yehe. Dia berteriak dengan tajam. "Hahaha, jangan pikirkan tentang itu," kata Penatua Gusu. Dia saat ini kesakitan, tetapi dia malah tertawa dan tidak takut sama sekali. "Keinginannya cukup kuat," kata Kincen, matanya dingin. Dan Penatua Gusu ini benar-benar bisa bertahan sampai sekarang. "Nah Kincen, kenapa harus repot-repot selama kamu membawanya ke dunia kacau cakram Gyeokyan Kun? Dengan kekuatanmu memperbudaknya itu sangat mudah," kata leluhur naga. Dia nampak tidak memahami cara Kincen ini. "Dunia yang kacau tidak dapat diekspos untuk saat ini," kata Kincen. Dia menggelengkan kepalanya. Jika Penatua Gusu secara langsung dimasukkan ke dalam cakram Gyeokyan Kun, maka rahasianya memiliki dunia kecil yang istimewa pasti akan terekspos. "Saudara Qin, kamu di sini." Ketika melihat Kincen masuk, Penatua Yehe dan Penatua Tianxing pun langsung menyambut Kincen. "Bagaimana interogasimu?" kata Kincen. Dia bertanya. Penatua Yehe pun menggelengkan kepalanya dengan ekspresi mulam. "Lupakan saja, Penatua Yehe dan Penatua Tianxing, kalian berdua beristirahatlah. Setelah beberapa hari, kepala markas akan datang dan membawanya kembali ke markas. Jangan khawatir jika Anda tidak dapat menanyakan apapun," kata Kincen sambil tersenyum. "Ya, baiklah," kata Penatua Yehe. Dia pun mengangguk. "Ayo pergi Penatua Tianxing. Di ruang tertutup ini ada formasi yang diselimuti ruang tertutup. Orang ini tidak akan bisa melarikan diri kemanapun," kata Penatua Yehe kepada Penatua Tianxing. "Oke, setelah berhari-hari menginterogasi, saya juga lelah, jadi saya harus kembali dan beristirahat yang cukup," kata Penatua Tianxing. Dia menatap dingin ke arah Penatua Gusu. Sekelompok orang itu pun segera pergi. Melihat ketiga orang itu pergi, cahaya dingin muncul di mata Penatua Gusu. Sementara Penatua Tianxing dia melirik ke ruang tersembunyi di belakangnya. Sosoknya pun berkedip dan menghilang. Di tengah malam terjadi keheningan. Di luar ruang formasi rahasia tempat Penatua Gusu berada, sesosok nampak diam-diam muncul di sini. "Nah Kincen, apa yang kamu lakukan di sini di tengah malam?" kata leluhur naga. Dia berkata dengan ragu kepada Kincen. Ternyata sosok hitam ini adalah Kincen. Kabut hitam di tubuh Kincen sangat sensasional. Dalam sekejap, temperamen Kincen berubah. Jubah hitam terbelah di tubuhnya dan topeng juga muncul di wajah Kincen menutupi wajah dan napas Kincen. Kincen mendorong kekuatan di tubuhnya dan mulai menembus formasi di depan matanya sedikit demi sedikit. Formasi yang diatur oleh Penatua Yehe ini memang menakutkan, tetapi bagi Kincen itu bukanlah apa-apa. Dia bisa dengan mudah menerobosnya tanpa mengganggu apapun. Ruang di dalam formasi terlihat Penatua Gusu terjebak di sini dan terjadi keheningan. Namun di saat itu, boom, tiba-tiba ruang formasi berfluktuasi dan pada saat yang sama, sesosok hitam muncul dalam formasi ruang rahasia ini. Ini adalah sosok yang mengenakan jubah hitam dengan topeng yang menutupi wajahnya, seperti sosok dewa kegelapan. Diam-diam muncul di depan Penatua Gusu. "Apakah kamu di sini untuk menyelamatkanku?" kata Penatua Gusu seraya menatap sosok hitam di depannya. "Ya, saya tahu bahwa akan ada kaki tangan gelap kita di sini," kata Penatua Gusu. Namun dia tidak tahu bahwa sosok hitam ini sebenarnya adalah Kincen. Berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Sampah, terungkap begitu cepat. Jika kamu memberitahu senior, kamu tahu akan konsekuensinya. Tapi aku akan menyelamatkanmu sekarang," kata sosok hitam itu. Sosok hitam itu dengan cepat mendatangi Penatua Gusu dan mulai melanggar batasan pada Penatua Gusu. Jika bukan karena Yimule Peng Hui terlalu ceroboh dalam melakukan sesuatu," kata Penatua Gusu seraya menatap sosok hitam itu. Tetapi nampaknya ada sedikit martabat dan kewaspadaan di kedalaman matanya, dan dia tampak waspada kepada sosok hitam di depannya. "Penatua Gusu ini sepertinya mencurigaiku," kata Kincen. Hatinya sedikit tergerak dan kemudian, boom, jejak kekuatan gelap langsung muncul dari tubuh Kincen. Dan kemudian jejak kekuatan gelap itu langsung merusak larangan Penatua Gusu. Ketika melihat kekuatan kegelapan ini, mata Penatua Gusu jelas terlihat lega dan ekspresinya menjadi rileks.
Jika tebakanku benar, kamu adalah Penatua Tianxing kan? Akhir-akhir ini, kamu sudah cukup menyiksaku, kata Penatua Gusu. Dia berkata dengan dingin. Oh, Penatua Tianxing, kata Qin Chen, hatinya tergerak. Dan itu benar-benar dia. Faktanya Qin Chen telah lama curiga terhadap Penatua Tianxing. Karena meskipun Penatua Tianxing sangat positif dan tidak terlihat ada masalah dengannya, tetapi Qin Chen menemukan bahwa orang ini secara tidak sengaja menganalisis formasi di sini ketika menginterogasi Penatua Gusu. Formasi luar angkasa Qin Chen dibuat bingung dengan langkah ini. Hanya kata-kata Penatua Gusu yang juga membingungkan Qin Chen. Penatua Gusu tampaknya tidak yakin dengan identitas Penatua Tianxing. Tampaknya identitas mata-mata di dalam Tianzhuo dirahasiakan satu sama lain. Boom! Kekuatan kegelapan dengan cepat mengikis larangan pada Penatua Gusu. Pergilah, kata Qin Chen. Dia membawa Penatua Gusu dan dengan cepat membuka metode formasi lagi dan segera pergi dari sini. Sosok Qin Chen dan sosok Penatua Gusu pun nampak melesat menjauh. Qin Chen membawa Penatua Gusu menjauh dari formasi besar dan dengan cepat bersembunyi di sudut gunung Huoshen. Seluruh prosesnya hening dan tidak ada yang menyadarinya. Dan tidak lama setelah Qin Chen meninggalkan ruang tersembunyi ini bersama Penatua Gusu. Apa? Nampak sesosok diam-diam muncul di luar ruang ini. Sosok ini licik, mengenakan jubah hitam dan tidak bisa melihat wajahnya sama sekali. Dan jika Qin Chen ada di sini, Qin Chen pasti akan mengenali identitas orang ini. Dan ternyata orang ini adalah Penatua Tianxing. Saya kemudian melihat Penatua Tianxing dengan hati-hati mulai mendesak pembentukan blokade ruang ini. Dia memecahkannya sedikit demi sedikit dan dengan sangat hati-hati. Dan setelah beberapa saat dia melintas dan muncul di angkasa dalam sekejap. Dan lalu menatap tempat di mana Penatua Gusu sebelumnya berada. Namun, ketika dia melihat, tiba-tiba seluruh tubuhnya langsung terkejut dengan keringat dingin yang keluar dari punggungnya. Karena dia menemukan bahwa Penatua Gusu telah menghilang. Tidak, apakah ini jebakan? Kata Penatua Tianxing. Dia buru-buru mundur. Tetapi sampai dia keluar dari ruang tertutup ini, tidak ada yang mengambil tindakan apapun. Baru setelah itu dia pun melepaskan hatinya. Tetapi hatinya masih ketakutan. Kemana perginya Penatua Gusu? Dia bertanya-tanya. Dia tahu hari ini dia dengan sengaja menginterogasi Penatua Gusu untuk menganalisis struktur formasi ruang tertutup ini. Dan sekarang dia akhirnya berhasil. Tetapi Penatua Gusu telah menghilang. Mungkinkah Penatua Gusu telah dipindahkan oleh Penatua Yehe? Kata Penatua Tianxing. Salah, kata Penatua Tianxing lagi. Dia menggelengkan kepalanya. Dia mengaku belum mengekspos dirinya sendiri. Meskipun selama interogasi, dia dengan sengaja memberikan beberapa informasi kepada Penatua Gusu dan memberitahu dia identitasnya. Tetapi bahkan jika Penatua Gusu menebaknya, tidak mungkin untuk mengatakannya sendiri. Karena para pengkhianat itu memiliki tanda-tanda kegelapan di tubuh mereka. Begitu mereka secara aktif mengungkapkan rahasia yang tersembunyi, mereka akan langsung menghilang. Dan bahkan ahli yang melihat surgawi yang kuat pun tidak akan dapat menghentikannya. Disinilah masalahnya yang membuat mereka tidak pernah ditemukan. Tetapi jika bukan karena dipindahkan oleh Penatua Yehe, lalu kemana perginya Penatua Gusu? Kata Penatua Tianxing. Dia tiba-tiba melihat bahwa formasi di sini sepertinya telah memiliki bekas kerusakan. Dan dia menyadari bahwa rupanya seseorang pernah ke sini sebelumnya. Mungkinkah di camp Tianzhuo ini, selain Penatua Gusu dan aku, ada orang lain yang mengintai dari ras iblis? Kata Penatua Tianxing. Namun di saat dia bingung, tiba-tiba teriakan tajam terdengar dari kejauhan. Dan sebuah aliran cahaya dengan cepat terbang ke arah sini. Penatua Tianxing pun langsung berubah warna. Dia mengguncang sosoknya. Dia dengan tergesa-gesa melesat lalu kemudian menghilang dari sini. Di sisi lain nampak Qin Chen bersembunyi di tempat tersembunyi di tepi camp bersama Penatua Gusu. Namun di saat itu gemuruh melihat ke atas. Seluruh camp Tianzhuo diblokir oleh formasi besar. Formasi besar itu mengalir dengan pita-pita yang mengerikan. Pita-pita cahaya ini berubah menjadi kanopi, menutupi seluruh perkemahan besar. Sekalinya Anda bersentuhan dengan kanopi ini, sudah pasti Anda akan ditemukan oleh Penatua Yehe dan yang lainnya. Ini formasi api penggabungan elemen bumi. Penatua Yehe ini benar-benar penuh kebencian. Dia benar-benar mendorong semua formasi Tianzhuo tingkat atas.
hanya manik-manik elemen tanah yang memegang inti kendali formasi besar yang dapat masuk dan keluar secara diam-diam. Kata Penatua Gusu, dia berkata diam-diam dan ekspresinya jelek. Jangan khawatir, karena aku menyelamatkanmu. Secara alami aku bisa membawamu keluar dari sini, kata Kincen, dia berkata sambil mencibir. Oh, metode apa? Kata Penatua Gusu seraya menoleh. Kamu tidak perlu mengetahui itu, kata Kincen, dia membawa Penatua Gusu ke depan formasi besar. Tangan kanan Kincen tiba-tiba memenuhi formasi besar di depannya. Dan Penatua Gusu pun melihat riak tak terlihat yang mulai secara bertahap menembus ke dalam formasi besar. Dan kemudian dengan cepat menghancurkan bagian depan. Sebuah lubang kemudian perlahan muncul di depan Penatua Gusu dan juga Kincen di bawah pembagian gelombang tak kasat mata ini. Melihat itu, wajah Penatua Gusu pun tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Kapan pencapaian Penatua Tianxing dalam teknik formasi begitu menakutkan? Teknik formasi semacam ini mungkin lebih menakutkan dari dirinya. Penatua Tianxing, apa yang Anda sembunyikan sangatlah dalam. Pantas saja Anda aktif meminta untuk menginterogasi saya, kata Penatua Gusu, dia berkata dengan muram. Diam, kata Kincen menus dingin. Jika bukan karena kamu yang terjebak, bagaimana aku bisa membeberkan begitu banyak? Dan kamu hampir saja membuat pengaturan orang dewasa gagal, kata Kincen. Jangan khawatir, satu orang yang mengejakkan. Meskipun saya tidak tahu wakil kepala balai mana yang lebih tinggi dari Anda, tetapi karena Anda dan saya sama-sama mengintai Tianjuo, saya sudah menantikan hari ini sejak lama, kata Penatua Gusu. Wakil kepala balai, kata Kincen, dia sedikit terkejut. Dalam Tianjuo, pendirinya adalah Senggong Tianjun. Dia adalah penguasa aula. Dia mempunyai banyak kata-kata dan sangat agung. Namun di bawah komandonya ada beberapa wakil ketua balai. Xing Tianjun dan yang lainnya semuanya adalah ahli teratas yang mulia surgawi. Di luar dugaan, dalam Tianjuo ada seorang tokoh tingkat master wakil balai yang juga berlindung kepada iblis. Pantas saja Tianjun Senggong harus sangat berhati-hati, bahkan menyembunyikan beberapa orang di saat merekrut putra suci. Ayo pergi. Formasi terbuka dan Kincen pun segera membawa Penatua Gusu untuk segera meninggalkan formasi tersebut. Hahaha, aku akhirnya lolos, kata Penatua Gusu, matanya bersemangat dan dia memandang Gunung Vulkan dengan tatapannya yang muram lalu berkata dengan dingin. Kincen, tunggu, biarkan aku melarikan diri hari ini. Suatu hari nanti, aku pasti akan menghancurkan tubuhmu berkeping-keping, kata Penatua Gusu, dia meraung. Dan setelah mengatakan ini, Penatua Gusu berkata kepada Kincen yang bertopeng di sisinya. Teman, terima kasih banyak. Saya tidak akan melupakan kebaikan Anda yang besar ini. Tidak perlu sopan, tapi aku hanya bisa mengirimmu ke sini, kata Kincen, dia berkata dengan ringan dan tiba-tiba dia pun menepuk Penatua Gusu dengan satu tangan. Mendapati itu, Penatua Gusu pun buru-buru mundur, dia terkejut lalu berteriak. Apa yang kamu lakukan? Namun dia terluka parah dan basis kultivasinya dipenjara. Bagaimana dia bisa menghindari telapak tangan Kincen? Dan dia pun melihat telapak tangan Kincen menekannya. Segera kekuatan kegelapan yang kuat menyusup dan luka Penatua Gusu perlahan mereda. Dan ternyata Kincen perlahan memperbaikinya. Dan setelah itu Penatua Gusu pun merasa lega. Dan setelah beberapa saat, cedera Penatua Gusu pun pulih sedikit. Sial. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari camp Tianjuo dan kemudian di mana istana Gunung Vulkan berada, siluet-siluet terbang dengan cepat dari sana. Tidak, kita ditemukan, kata Kincen, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Aku harus kembali. Kamu cepatlah pergi dari sini, kata Kincen. Baiklah kalau begitu, selamat tinggal, kata Penatua Gusun. Kincen tidak perlu berbicara dan sosok Penatua Gusun nampak bergetar. Dia tidak sabar untuk segera pergi dari sini. Dan sosok Penatua Gusu menghilang dari sini dalam sekejap. Nah Kincen, apakah kamu benar-benar akan membiarkan dia pergi begitu saja? Kata Leru Naga, dia berkata dengan sedikit heran kepada Kincen. Ya, inilah yang dinamakan melepaskan ikan kecil untuk menangkap ikan besar, kata Kincen, matanya berkedip dan sosoknya juga berkedip sebelum kemudian sosok Kincen menghilang dari sana. Sementara pada saat ini di sepanjang Tianjuo di camp nampak terdengar suara gemuruh-gemuruh dan semua orang nampak terkejut di dalam kegelapan. Apa yang terjadi? Sejumlah master terbang satu demi satu memandang ke Gunung Huosen.
Di ruang tertutup istana Gunung Vulkan, Tetua Yehe dan orang kuat lainnya nampak muncul satu demi satu di sini. Setelah melihat bahwa ruang yang diblokir telah dibuka, Penatua Yehe buru-buru menerobos ruang tersebut dan melihat bahwa Penatua Gusu yang seharusnya dikunci di sini sekarang telah menghilang. Tidak, Penatua Gusu sudah pergi, kata Penatua Yehe. Dia berkata dengan suara yang dingin. Ekspresi para penatua yang lainnya yang hadir semuanya juga nampak ketakutan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Penatua Gusu terluka parah dan tingkat kultivasinya juga dipenjara. Dia sebenarnya tidak akan bisa melarikan diri sendirian. Tetapi sekarang Penatua Gusu benar-benar menghilang dan hal ini pun membuat semua orang terkejut. Dan ketika ahli kuat dari markas besar Tianzhuo datang, tetapi Penatua Gusu telah menghilang, maka apa yang harus mereka jelaskan? Ketika semua orang terkejut dan marah, nampak Qin Chen juga perlahan muncul di sini. Dan setelah mengetahui bahwa Penatua Gusu menghilang, wajah Qin Chen juga nampak menunjukkan keterkejutan. Dengar, orang ini pasti tidak akan pergi lama-lama, kita harus menemukannya, kata Penatua Yehe. Sekelompok orang pun di bawah kepemimpinan Penatua Yehe langsung mencari ke sekeliling.